Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu dengan saya, Pak Heri. Ya, Hmm, pada pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu bab satu adalah manusia citra Allah. Ya, eh, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Semua silakan mengambil sikap doa yang baik. Mari kita bersatu doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Sekarang kami ingin belajar ya Bapa, berkatilah semoga apa yang kami pelajari ini dapat dimengerti dengan baik. Bapa berkatilah juga anak-anak yang sedang berada di rumah, sertailah mereka, semoga apa yang mereka dengarkan dengan sungguh-sungguh dapat juga mereka terapkan. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ya. Eh, yang pertama di bab satu ini ya untuk kelas 7 manusia citra Allah ya. Sebelum kita memasuki pada materi lebih lanjut, eh, kita harus mengetahui dulu manusia itu citra Allah. Nah, citra itu apa? Nah, ayo. Mungkin ada yang belum paham kata citra itu apa. Kemudian ada juga yang mungkin baru mendengar apa itu yang namanya citra, ya. Jadi kita harus pahami dulu kalimat demi kalimat. Nah, citra adalah rupa atau gambaran, ya. Rupa, gambar atau gambaran. Nah, yang berarti manusia juga merupakan gambaran dari Allah itu sendiri. Oke, mari kita masuk di halaman selanjutnya. A. Aku citra Allah yang unik. Siapa aku? Eh, SMP kelas 7 ya sudah masuk dalam kategori sebagai remaja. Nah, eh, terus terkadang kalian sebagai remaja menuju pada remaja itu melakukan peralihan karena dari SD ya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih anak-anak, terus sekarang kelas 7 jadi SMP, ya. Jadi itu adalah masa peralihan kalian dari anak-anak menuju masa remaja, ya. Itu adalah awal remaja awal. Nah, jadi terkadang ada yang namanya sedang krisis identitas, ya. Ya, di krisis identitas itu ditandai dengan munculnya pertanyaan, siapa aku? Pertanyaan itu timbul dari dalam diri sendiri. Pertanyaan itu timbul karena adanya berbagai perubahan dalam diri, contoh dalam lingkungan, sikap orang lain, perubahan fisik maupun perubahan psikis. Ya, oke. Siapa aku itu belum terjawab. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, eh, sebelumnya kita ikuti perintahnya dulu ya. Kita lihat ini, anak-anak kan bisa lihat sendiri ini bacaannya ya. Di tabel ada dua kolom. Ya, yang kolom pertama, mari kita melakukan ini ya. Duduk kening terlebih dahulu sejenak dan melepas segala pikiran negatif, kemudian fokus pada diri sendiri. Jadi ayo, segala pikiran-pikiran yang negatif, Pak Heri bantu, Pak Heri arahkan untuk melepas sejenak. Sejenak itu berarti melepas dulu sebentar. Ya, ayo kita harus berpikir secara positif, ya. Eh, kita harus berpikir secara positif, dibuang pikiran negatifnya secara sejenak. Kemudian
Mencari simbol diri melalui meditasi singkat, ya. Nah, kemudian simbol menggambarkan diri kita itu contohnya adalah simbol saya adalah batu. Karena saya adalah orang yang pendiam dan keras kepala, batu bisa digunakan untuk apa saja. Sama seperti yang sama seperti saya bisa menurut apa yang diperhatikan oleh orang tua saya. Nah, dilihat tulisan caption di bawah yang tabel pertama, simbol bisa apa saja yang berada di dalam atau di luar rumah. Nah, kemudian simbol-simbol itu bukan merupakan kayak contohnya batu. Kalian bukan batu, tapi yang menyimbolkan diri kalian itu adalah batu. Nah, kalau misalnya saya beri contoh Pak Heri, misalnya Pak Heri itu simbolnya adalah saya juga sebenarnya hampir sama, yaitu batu. Ya, Pak Heri itu kadang orangnya pendiam. Ya, ini batu yang beda dengan batu ini. Terus kemudian keras kepala juga karena apa yang Pak Heri percayakan dan itu benar dan tidak melanggar perintah Tuhan, eh, Pak Heri akan tetap pertahankan. Ya, batu bisa digunakan untuk apa saja. Ya, sama seperti Pak Heri. Pak Heri itu bisa banyak melakukan banyak hal. Ya, sebenarnya Pak Heri juga kurang bisa bernyanyi. Tapi jika disuruh bernyanyi, Pak Heri bisa. Pak Heri dengan percaya diri. Kemudian eh, jika disuruh untuk eh, jadi ada cerita Pak Heri itu pernah disuruh belajar membawa mobil. Padahal Pak Heri belum niat untuk belajar bawa mobil. Tapi karena dipaksa, Pak Heri itu akhirnya juga bisa, malah kurang dari 1 bulan untuk belajar naik mobil, ya dengan lancar. Nah, jadi batu itu dipaksa di mana ditaruh mana saja bisa. Saya ulangin lagi, bukan saya tambahin lagi. Selain menjadi batu, contohnya Pak Heri menjadi eh, kelapa, tunas kelapa, ya. Kenapa seperti itu? Kalau kalian tahu, eh, pramuka lambangnya adalah tunas kelapa atau biasanya seperti ini, ya. Kalau kalian lihat, apakah jelas? Kalau lambangnya dibikin pakai tangan itu seperti ini. Nah, jadi tunas kelapa atau kelapa, pohon kelapa itu semua bisa digunakan dari pohonnya, dari ranting, dari daun-daunnya, dari buahnya, itu semua bisa dilakukan, bisa dimanfaatkan. Dan juga satu hal lagi yang Pak Heri rasa sama dengan kelapa, yaitu bisa tumbuh dimanapun itu. Kelapa itu bisa tumbuh di daerah manapun, kemudian bisa tumbuh tidak harus di tanah yang baik, bahkan di pasir pantai saja dia bisa tumbuh. Ya, itulah mengapa Pak Heri mau bilang Pak Heri itu bisa ditempatkan di mana saja bisa bertumbuh. Nah, mari kita ambil waktu sejenak untuk coba memikirkan apa simbol diri kalian. Nah, nanti setelah menemukan simbol diri, silakan dituliskan dalam buku catatan kalian dan gambarkan juga simbol yang telah kalian pilih. Nah, untuk lebih lanjut setelah mempelajari atau setelah menemukan simbol diri kalian, nah, ada beberapa pertanyaan tambahan yang Pak Heri ingin sampaikan. Yang pertama, hal-hal yang apa yang mirip antara dirimu dengan kedua orang tua? Ya, tentunya kalian sebagai anak pasti punya kemiripan dengan orang tua.
entah wajahnya, entah sifatnya, ataupun cara berjalan, cara makan, sukanya apa ya, banyak hal ya. Kemudian apakah semua yang ada dalam dirimu sama dengan kedua orang tuamu ya. Kemudian yang ketiga, apakah arti manusia disebut sebagai citra Allah? Apakah kamu bangga sebagai citra Allah? Ya, silakan Pak Heri kasih kesempatan waktu menulis dulu. Selagi kalian menulis, Pak Heri ingin menjelaskan sedikit beberapa hal. Atau mungkin bisa difoto dulu, ya. Nanti silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Tugasnya ini digabungin dengan yang tadi simbol-simbol itu. Nah, kalau Pak Heri sendiri ingin menjawab juga supaya menjadi bantuan untuk kalian. Nomor satu, hal-hal apa yang mirip antara dirimu dengan kedua orang tuamu? Kalau Pak Heri itu hal-hal yang mirip dengan kedua orang tua Pak Heri adalah yang dengan ayah atau dengan bapak, Pak Heri itu mirip secara sifat, kemudian pemikiran. Kemudian kalau dengan ibu, Pak Heri itu sangat mirip dengan contohnya dengan perasaan atau dengan mama, sangat mirip bahkan ya. Tapi mamanya Pak Heri lebih kuat ya. Kemudian tentang makanan Pak Heri dan orang tua itu sangat tidak sama. Kemudian kesukaan juga tidak sama. Nah, tapi Pak Heri tahu ayahnya Pak Heri atau bapak itu sama-sama suka olahraga. Nah, mungkin itulah kesamaan atau kemiripan Pak Heri dengan kedua orang tua. Kemudian apakah semua yang ada dalam dirimu semua dengan kedua orang tuamu? Ya, jawabannya mungkin seperti ini, tidak, karena banyak perbedaan yang terdapat dalam keseharian bahkan di fisik. Ya, itu jawaban Pak Heri, jangan dicontoh. Kemudian, apakah arti manusia disebut sebagai citra Allah? Nah, ini nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian, apakah kamu bangga sebagai citra Allah? Kalau dari Pak Heri sendiri, saya sangat amat bangga, ya, sangat bangga disebut sebagai citra Allah. Oke, selanjutnya, nah, ayo kita lihat pengertian citra dulu. Dalam KBBI, KBBI itu adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Citra diartikan sebagai gambar, rupa, bayangan. Kata citra mempunyai pengertian sebagai gambaran yang menunjukkan pada suatu identitas atau ciri seseorang yang berkaitan dengan tindakan, sifat, atau karakter seseorang. Ya, kata citra dapat diartikan sebagai gambaran atau image yang menunjukkan pada inti identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Kata citra juga mempunyai makna keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan antara seseorang atau kelompok yang dicitrakan. Mudah-mudahan kata citra ini bisa dipahami dengan baik, kemudian bisa kalian mengerti agar pembelajaran ini menjadi nyambung. Kalau kalian tidak mengerti kata citra, gimana cara menyambungnya? Kemudian, mendalami pandangan iman Katolik tentang keunikan manusia sebagai citra Allah. Ya. Membaca, mempelajari, dan menjawab dalam bahasa sendiri mengenai pandangan iman Katolik tentang keunikan diri manusia sebagai citra Allah. Ya, khususnya ada dalam Alkitab, yaitu di teks Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kemudian Mazmur 139 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 16. Ya, jadi silakan dibaca dulu teks-teks Alkitab yang ada di sudah saya Bapak terangkan. Ya, tentunya kita sebagai umat Katolik ya atau umat Kristiani yang beriman, yang berpedoman pada iman Katolik,
harus punya Alkitab di rumah. Ya, di sini Bapak harap semuanya punya Alkitab dan buka Alkitabnya untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4 ini. Ya, oke. Eh, Silakan dijawab secara perlahan. Nanti di akhir pelajaran atau di akhir video, silakan langsung mengerjakan. Di buku catatannya diberikan. Nanti Pak Heri tunggu dalam bentuk foto ataupun dikumpul saat nanti sudah masuk sekolah. Nah, ini kesimpulan atau rangkuman. Nah, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai pribadi, ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri sendiri dalam kebebasan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptaannya. Anak-anak aku sekalian, mari kita baca sekali lagi. Silakan kalian baca dalam rumah, dalam baca dalam hati masing-masing, dibaca kesimpulannya. Ya, setelah selesai membaca, kita lanjut. Sebagai citra Allah, Allah telah memberikan karunia khusus, ya nak ya. Karunia khusus yaitu berupa akal budi, ya, atau daya cipta, kemudian kebebasan dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Sebagai citra Allah, manusia sangat dikasih Allah. Manusia yang di dunia merupakan makhluk yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri. Ia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri, karena semua manusia adalah citra Allah, berasal dari Allah yang sama, dan sama-sama dikasih Allah. Maka semua manusia mempunyai ikatan kesatuan. Mereka harus saling mengasihi, menghormati, tidak saling menghina dan merendahkan, serta hidup sebagai saudara satu terhadap yang lain. Anak-anakku sekalian, dimanapun berada, mungkin ada yang bukan dari sekolah saya menonton, hal-hal yang paling dasar yang harus kita ketahui dari materi ini adalah yang harus ditanamkan dan harus kita syukuri adalah sebagai citra atau gambar dan rupa Yesus Kristus, yaitu Allah itu sendiri. Allah telah memberikan karunia khusus berupa akal budi, ya, atau daya cipta. Kita diberikan akal budi, ya. Hewan itu tidak diberikan akal budi. Kemudian kebebasan, ya. Kita berhak menentukan apa yang kita inginkan. Kita berhak melakukan apa yang kita ingin lakukan menurut pemikiran kita sendiri, ya. Dan hati nurani, ya. Hati nurani itu bukan dengan berpikir, nak, ya. Bukan dengan cara kita berpikir bahwa dia kasihan, lalu kita ikut kasihan, tidak. Hati nurani itu tergerak dalam hati kita masing-masing, di mana kita mempunyai daya rasa, yang punya empati, simpati, ya, terhadap teman-teman yang kurang beruntung atau orang tua. Nah,
Disinilah kalian sebagai anak-anak harus mempunyai apa yang dibilang, apa yang dikatakan, yaitu hati nurani. Ya, harus punya rasa. Melihat orang tuanya nyapu, kamu malah main game di atas meja makan gitu. Terus kemudian melihat orang tuanya sudah tua, tapi mengangkat yang berat-berat. Nah, di dalam rumah, ya, bukannya membantu, malah kalian sibuk izin mau main keluar. Ya, dipakai, nah, hati nuraninya, ya, dipakai untuk menjadi eh, jalan kita mendapatkan atau jalan kita dalam menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Hormatilah ayah dan ibumu, ya. Kemudian perlu diketahui, ya, satu-satunya ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi itu hanya manusia. Ya, jadi ayo anak-anak bersyukur, bersyukur, kemudian akal budinya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, kenapa ini ada slide-nya kosong? Eh, dalam slide kosong ini Bapak ingin sekali kalian berpikir sejenak untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah tadi Bapak kerahkan atau sudah Bapak tampilkan. Semoga kalian mengerjakan dengan baik. Setelah menonton video ini, Bapak berharap nanti setelah ini 10 atau 30 menit kemudian kalian sudah dapat memfoto hasil dari jawaban-jawaban kalian, ya. Kemudian Bapak sangat menunggu kalian semua simbol-simbol apa yang kalian rasa itu diri kalian. Ingat loh, tidak mesti batu, ya. Contoh menjadi seorang, misalnya contohnya menjadi seorang gelas. Simbol dirinya adalah gelas. Kemudian simbol dirinya adalah rumput. Simbol dirinya adalah sampah plastik, ya. Silakan dieksplor atau dilihat-lihat sekeliling rumahnya. Di dalam rumah dulu dilihat, kalau tidak ada baru ayo dikeliling, keliling-keliling dekat-dekat rumah, sekitar rumah. Tidak perlu jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang sudah Pak Heri jelaskan ini dapat dimengerti dengan baik dan juga dapat diterapkan dalam diri kalian sendiri, dan kalian harus memikirkan bahwa kalian itu adalah citra atau gambar dan serupa dengan Allah. Maka kita juga harus mempunyai sifat-sifat Allah, ya, di mana kita mewartakan kerajaan Allah, ikut mewartakan kerajaan Allah, dan kemudian ikut menyebarkan yang namanya cinta kasih, ya. Kemudian Pak Heri juga ingin menyampaikan, mudah-mudahan kalian mempergunakan akal budi dan pikiran kalian supaya apa setiap tindakan yang kalian lakukan dapat berbuah hal yang baik. Maka dengan ini pelajaran sudah selesai. Sebelum pelajaran Pak Heri tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipersiapkan duduknya, duduk yang tegak, ya. Diusahakan tidak ada apapun di tangannya, ya, karena kita akan berdoa. Semua ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berjumpa walaupun melalui via online. Mudah-mudahan ya Bapak, kami juga dapat berjumpa dengan waktu yang dekat. Semoga kami dapat melakukan pembelajaran secara langsung. Bapak berkatilah kami, semoga kami dapat menjadi citramu yang sangat memikirkan atau citramu yang tidak mengesampingkan sebagai citra Allah. Bapa, kami tahu ini merupakan tanggung jawab yang cukup berat, tapi bimbinglah kami dan doakan dan berkatilah kami ya Bapa untuk melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Semoga kami menggunakan akal budi dan pikiran kami untuk tidak menyakiti perasaan orang lain ataupun orang tua kami, dan semoga tindakan-tindakan yang kami perbuat dapat berbuah yang baik.
Namo kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.